Penyaluran bantuan sosial PKH atau BPNT tahap 2 alokasi April hingga Juni 2025 ini sudah menggunakan DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi DTKS sudah tidak berlaku lagi. Nah, jadi untuk para KPM yang belum cair atau mungkin masih rencana akan dijadwalkan penyaluran atau pencairan lewat pos, nah ini mungkin ada yang penasaran kira-kira bantuannya cair atau tidak ya. Nah, ini untuk yang belum cair atau tidak cair, hanya ada satu tanda yang menandakan bahwa KPM tersebut ini sudah nggak cair lagi bantuannya. Nah, gimana cara ngeceknya ya? Nanti akan kita bahas. Dan juga untuk seluruh warga masyarakat, ini semuanya juga masuk DTSEN. Akan tetapi, ini desilnya ini berbeda-beda. Mulai desil 1 hingga desil 10. Nah, itu juga bisa ngecek apakah orang tersebut atau keluarga tersebut ya, semuanya bisa dicek ya. Nah, ini mendapatkan bansos atau tidak, atau mungkin berpeluang dapat atau tidak. Nanti akan kita bahas terkait hal itu dan juga update penyaluran bansos PKH BPNT tahap 2 di KKS maupun lewat pos. Bagaimana info selengkapnya? Simak sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Penyaluran bansos tahap 2 ini sudah menggunakan DTSEN sebagai acuannya. Jadi DTKS tidak berlaku lagi. Nah, jadi para KPM yang biasanya dapat bantuan, nah ini ternyata masih banyak yang belum cair bantuannya di KKS. Dan juga nanti yang lewat pos juga pasti ada yang tidak cair lagi bantuannya tahap 2 ini. Nah, gimana caranya untuk memastikan apakah bantuan Anda cair atau tidak? Nah, ini sudah fix ya bahwasanya keterangan KPM yang tidak cair itu ditandai dengan tanda berikut ini. Tanda seperti apa dan bagaimana cara ngeceknya. Dan juga seluruh warga masyarakat, ini semuanya juga masuk DTSEN, ya, dan bisa ngecek ya tandanya apakah masuk sebagai penerima bansos atau tidak. Ya. Nah, bagaimana info selengkapnya? Simak sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, gimana untuk bantuan Anda? Apakah sudah pada cair atau belum nih ya? Yang lewat KKS khususnya. Kalau yang lewat pos, jelas belum ada yang cair ya di seluruh Indonesia. Karena memang yang penyaluran lewat pos ini masih dalam proses ya. Nah, nanti pastinya pos harus membuat surat undangan terlebih dahulu ya. Atau mencetak surat undangannya, kemudian menjadwalkannya. Jadi ya karena saat ini sudah proses burekol juga dari pos, ya semoga saja di minggu depan atau mungkin paling lambatlah minggu akhir bulan Juni ya, semoga bisa segera tersalurkan ya. Dan jadwalnya pasti berbeda-beda ya tiap daerah. Nah, untuk yang lewat KKS ya, ini memang masih banyak yang belum cair bantuannya ya. Tapi juga sudah banyak yang cair ya. Yang sudah cair ya, selamat dan tolong manfaatkan bantuannya sebaik mungkin dan harus banyak-banyak disyukuri. Karena apa? Karena di tahap 2 ini banyak saudara-saudara Anda sesama KPM ini yang sudah nggak cair lagi di tahap 2 ini. Ya. Dan juga belum cair juga. Ada yang belum cair, ada yang dipastikan tidak cair lagi. Nah, kalau belum cair berarti kan ini tinggal menunggu waktu saja. Kenapa kok belum cair? Nah, karena kemarin kan sudah dijelaskan, diinformasikan oleh Menteri Sosial langsung ya, ada 1,3 juta KPM ini yang gagal transfer. Nah, ini karena mungkin datanya tidak padan, nama, nomor rekening, seperti itu.
Tapi ini sudah diusahakan untuk memperbaikinya ya. Dan alhamdulillah kemarin ada sekitar 580.000 yang sudah diproses, sudah diperbaiki, alhamdulillah sudah berhasil ditransfer. Nah, tinggal sisanya nanti ini tetap akan diusahakan ya untuk agar berhasil ya untuk transfernya ya. Jadi itu. Dan untuk itu yang belum cair ya, jadi tinggal menunggu saja ya. Tapi kalau yang dipastikan tidak cair, nah itu masuk dalam sekitar 1,8 juta KPM. Yang sudah di-stop bantuannya di tahap 2 ini. Nah, kenapa kok di-stop? Karena KPM tersebut tidak memenuhi kriteria desil. Nah, perlu diketahui bahwasanya penyaluran bansos ya tahap 2 ini dengan menggunakan DTSEN ya. Ini yang sudah dapat bansos sebelumnya yaitu harus wajib masuk di desil 1 hingga desil 5. Nah, tapi ya, desil 1, desil 5 ini dengan ketentuan desil 1 sampai desil 4 ini PKH, dapatnya PKH. Kemudian desil 1 sampai desil 5 ini dapatnya BPNT. Nah, kemudian ada keterangan desil 6 hingga 10. Nah, itu sudah nggak bisa dapat apa-apa lagi. Kecuali mungkin mereka yang belum dimasuk data survei kemarin. Nah, survei kemarin yang dilakukan oleh pendamping itu kan masih untuk tahap pertama. Nah, nanti ada survei lagi. Jadi 3 bulan sekali itu ada survei. Jadi semua KPM yang selama ini dapat bansos nanti akan masuk daftar survei. Ya, kalau sudah disurvei kan berarti sudah dimutakhirkan. Nah, kalau sudah dimutakhirkan ya berarti surveinya sudah selesai. Jadi KPM tersebut sudah bisa ditentukan masuk desil yang mana. Bisa desilnya turun, bisa juga naik ya. Jadi kalau sudah nanti disurvei desilnya itu bisa turun, bisa naik. Kalau memang kondisi kesejahteraannya itu memang masih miskin, ya berarti antara desil 1, desil 4 atau mungkin bahkan desil 5 yang pas-pasan. Tapi kalau tingkat kesejahteraannya sudah naik, itu berarti desil 6 hingga 10. Seperti itu ya. Nah, kemarin itu bagi KPM yang masuk data survei dan sudah didatangi ya, sudah disurvei, nah mereka kan sudah ditentukan desilnya. Nah, jadi yang masuk desil 1 sampai desil 4 itu masih dapat PKH-nya. Nah, kalau misalkan kemarin dapat PKH, sekarang desilnya desil 5. Nah, berarti PKH-nya sudah tidak dapat lagi. Nah, sedangkan mungkin yang dapat PKH tadi juga dapat BPNT, berarti BPNT-nya itu masih dapat, PKH-nya yang nggak dapat. Nah, itu tadi ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang belum disurvei, ya, walaupun masuk desil 5, nah ini masih belum bisa ditentukan. Ya, kalau di sistem yang baru saja saya cek, ini masih strip keterangannya. Dan yang pasti yang sudah di-stop bantuannya, itu yang sudah ada keterangan exclude. Nah, itu satu-satunya keterangan yang dipastikan KPM tersebut sudah nggak dapat lagi bansos di tahap 2 ini. Tapi kalau keterangannya masih strip, nah ini masih abu-abu ya. Jadi masih belum bisa memastikan apakah cair atau tidak. Walaupun masuk di desil 5, 6 hingga 10. Karena belum disurvei. Ya, jadi itu. Dan untuk penyaluran ya tadi ya KKS itu yang lewat KKS tadi masih banyak ternyata ya yang masih belum cair dan juga pasti ada yang sudah tidak cair. Tadi sudah saya jelaskan di situ. Dan seluruh warga negara Indonesia, semua penduduknya, ini datanya ada di DTSEN. Nah, jadi bisa ngecek ya, bahkan KPM juga bisa ngecek. Caranya itu untuk sementara ini ya, ngeceknya itu hanya bisa melalui 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. Nah, 6NG ini yang memegang ya, yang bisa masuk itu hanyalah para pendamping PKH, TKSK, operator 6NG yang ada di setiap kelurahan dan desa. Nah, itu semuanya ada di situ. Tiap kelurahan dan tiap kantor desa itu ada operator 6NG yang namanya ya. Atau mungkin pendamping PKH atau TKSK. Nah, mereka bisa masuk dan bisa melihat di situ ya untuk mengecek, tapi ngeceknya di situ nggak bisa ngecek hanya nama. Jadi di situ harus
dengan menggunakan KTP atau KK. Jadi di situ harus memasukkan NIK atau nomor KK-nya. Nah, kalau dicari namanya satu persatu, nah itu banyak sekali ya. Dalam satu desa itu ada ribuan, bahkan mungkin lebih dari 10.000 KK di situ ya. Jadi di situ berbasis KK ya. Jadi lebih enaknya kalau minta tolong untuk mengecekkan di SIG-NG apakah masuk desil 1, desil 2, 3, 4, 5 atau 6 hingga 10. Nah, itu lebih baik ngeceknya itu harus menggunakan KTP atau KK ya. Jadi di situ. Dan sudah saya jelaskan tadi ya. Nanti yang namanya di situ pasti ada semua ya, seluruh penduduk Indonesia, bahkan pengusaha, polisi, TNI ya, orang kaya di situ ada di DTSEN. Nah, itu kalau di keterangannya ya, keterangan transaksi di situ ada kan bansos PKH, BPNT atau sembako, PBI. Nah, di situ ada juga keterangan transaksi. Nah, kalau misalkan ada keterangannya PKH, misal April Juni, tapi di status transaksinya itu exclude, dan juga mungkin BPNT April Juni, tapi keterangannya exclude, nah itu berarti sudah nggak cair lagi di tahap 2 ini. Bantuannya sudah di stop. Nah, itu biasanya yang sudah kena survei, yang masuk desil 6 hingga 10. Ya, itu. Kalau yang masuk desil 5, sembakonya biasanya masih dapat, tapi PKH-nya sudah exclude. Nah, jadi itu ya. Jadi semua warga penduduk Indonesia itu bisa dicek melalui DTSEN, akan tetapi penerima bansosnya itu ditentukan dari desilnya. Nah, nanti kalau mungkin ada yang belum disurvei tapi desilnya ternyata desil 5, tapi kenyataannya orang itu sangat miskin, nah nanti kan kalau disurvei itu pasti akan dimutakhirkan di situ. Ya, kalau nanti masuk data survei, nah kalau sudah disurvei nanti pasti berubah desilnya. Bisa desil 1 atau mungkin desil 2. Ya, jadi sabar ya, survei itu nanti bertahap setiap 3 bulan sekali. Jadi selalu ada pemutakhiran. Dan masyarakat masih bisa menggunakan yang namanya cek bansos untuk mengusulkan atau mungkin menyanggah, ya, mengusulkan orang yang belum dapat bansos, dan juga menyanggah, melaporkan orang yang selama ini dapat bansos ternyata sudah kaya. Nah, itu bisa dari partisipasi masyarakat melalui cek bansos. Tapi sekarang kayaknya masih belum bisa ya untuk usul sanggah. Jadi harap bersabar, semoga ya bulan depan semoga bisa ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.